Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya jemaat Gereja Oikos Online atau saudara-saudara yang selama ini setia mengikuti acara atau mengikuti ibadah di Gereja Oikos Online? Apa kabarnya? Ataupun juga saudara-saudara yang hari ini baru bergabung bersama-sama dengan kami, saya berharap semuanya berada dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Kita akan mengikuti ibadah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, dan biarlah sebelum memulainya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami serahkan ibadah sebentar ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu bekerja atas seluruh acara ini, seluruh ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Bagi jemaat-Mu yang saat ini hadir melalui online, kiranya Tuhan mengerti setiap kebutuhan mereka, dan Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan atau kerinduan di dalam hati mereka. Kami berdoa Tuhan, Kau jamah Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom Gereja Oikos Online, mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Day
segenap hatimu. For from you are all things, from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. As you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, for from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sikap kita dalam menghadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana mengalahkannya, bagaimana mengatasinya, apa tips dari firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yosua pasal 11 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda, dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanah negeri itu berhenti dari berperang. Saudara perhatikan di ayat terakhir dikatakan, lalu amanah negeri itu dan berhenti berperang. Jadi dengan kata lain, pasal 11 itu adalah pasal terakhir di mana mereka berhenti berperang. Setelah itu tidak ada lagi peperangan. Artinya dengan kata lain, suku bangsa raksasa atau suku Enak tersebut ditaklukkan di bagian paling akhir. Nah, berbicara tentang suku Enak atau suku bangsa raksasa, ini adalah cerita tentang 40 tahun yang lalu. Pada waktu bangsa Israel, umat pilihan Allah ini keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan mereka satu tanah perjanjian kepada Abraham, dan terus Tuhan diteruskan sampai keturunan saat itu. Dan pada waktu mereka sudah keluar dari tanah Mesir, Musa mengutus 12 mata-mata. Dan hasil dari laporan dari 12 mata-mata tersebut, mereka mengatakan tanah yang Tuhan berikan kepada kita itu tanah yang sangat luar biasa sekali. Tanah yang berkelimpahan air susu dan madu. Tanahnya sangat subur sekali. Dan ini kami membawa hasilnya setandan buah anggur yang sangat manis dan sangat luar biasa. Saudara lihat, Tuhan kita, Bapa di surga, itu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Allah Bapa tidak pernah memberikan yang second atau sesuatu yang KW kepada anak-anaknya. Dia selalu memberikan yang terbaik. Pada waktu Yesus ada di perjamuan kawin di negeri Kana, Yesus memberikan anggur yang terbaik. Bukan anggur yang abal-abal atau anggur yang KW1, KW2, tapi yang terbaik, the best wine. Dan begitu juga Tuhan memberikan tanah perjanjian yang sangat-sangat baik sekali.
Kita sebagai orang tua, kita tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Saudara yang baru saja punya baby atau saudara yang punya anak yang masih kecil yang menyusui, tentunya saudara akan pilihkan susu yang terbaik. Saudara research dulu mungkin di Google, cari susu jenis ini cocok nggak, dan terus kemudian apa komposisinya, lebih baik mana, sehingga kalau belanja di supermarket itu rasanya lama sekali karena membandingkan yang merek ini bagaimana dengan merek ini, harganya segini, kualitasnya seperti ini, dan terus saudara cukup lama memikirkannya, mempertimbangkannya karena saudara ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak saudara. Terlebih lagi Bapa di surga. Bapa di surga selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Dan tentu pada waktu Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan sudah pikirkan bagaimana untuk menaklukkan orang-orang yang masih ada di sana. Bagaimana untuk membersihkan orang-orang yang ada di sana. Pada waktu Tuhan memberikan, Tuhan sudah memikirkan bagaimana untuk mengatasinya. Pada waktu Tuhan sedih, artinya dengan kata lain seperti ini. Tuhan memberikan, Dia menyediakan sarana untuk kesananya. Tetapi sayang, laporan dari 10 mata-mata itu berkata, mereka laporannya tidak berhenti sampai di situ. Mereka berkata, tetapi penduduk di sana, kami melihat penduduk di sana itu seperti raksasa, tinggi dan besar. Kita ini nggak ada artinya apa-apa. Kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Kita akan dilibas, kita akan dimusnahkan dengan sangat mudahnya. Siapa yang mengatakan bahwa mereka itu belalang? Apakah Tuhan? Tidak. Mereka sendiri yang mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah belalang. Banyak kali kita pada waktu kita menghadapi persoalan yang besar, yang segunung, yang tinggi, besar, dan rasanya sulit untuk dipecahkan, kita mengambil kesimpulan di dalam hidup kita. Manalah mungkin saya bisa menyelesaikan masalah ini. Manalah mungkin kita bisa go through atau melewati persoalan yang berat ini. Kita sendiri yang mengatakan bahwa kita ini belalang, padahal kita punya Allah yang besar. Allah sangat murka sekali pada saat mereka mengabarkan kabar busuk tersebut. Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan musnahkan bangsa itu. Karena kita tahu Allah kita Allah yang luar biasa. 10 mata-mata ini, dengan mata kepala sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Allah menolong mereka mengeluarkan dari Mesir. Bagaimana Allah membunuh Firaun dengan pasukannya di Laut Kolsom. Bagaimana Tuhan mencurahkan hukuman 10 tulah kepada bangsa Mesir dan Tuhan melindungi mereka. Harusnya mereka punya iman di situ. Tapi sayang, pada waktu mereka berhadapan dengan bangsa raksasa ini, iman mereka kandas dan mereka lupa akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Banyak kali kita lupa akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Pada waktu kita menghadapi atau menemui masalah yang baru atau persoalan yang baru. Dan terus akibatnya Tuhan berkata tidak ada satupun dari mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Sehingga generasi pertama sudah musnah dan sekarang generasi kedua yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan, kita lihat ayat 21. Yosua datang dan melenyapkan suku Enak. Saudara perhatikan kalimat ini kata demi kata. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan suku Enak atau suku raksasa. Kok kalimatnya sangat sederhana sekali? Kenapa tidak dikatakan sesuatu yang spektakuler? Rasanya kok kurang seru. Sebab suku bangsa raksasa ini suku bangsa yang membuat bangsa Israel ini terpelecok. Yang membuat bangsa Israel ini tidak masuk tanah perjanjian gara-gara suku bangsa ini. Kenapa kok tidak penyelesaiannya itu tidak heboh? Tidak seperti tembok Yeriko yang dikelilingi sampai 13 kali. Dan terus kemudian harus meniup trompet. Pada waktu meniup trompet lantas kemudian temboknya rubuh. Dan selesailah kota tersebut direbut. Pada waktu menaklukkan suku bangsa raksasa, ternyata sangat sederhana sekali. Yosua datang dan melenyapkan. Selesai. Dan di sini saudara lihat bahwa ada poin yang ingin saya bagikan. Masalah yang kelihatannya besar, ternyata penyelesaiannya itu sederhana. Kita melihat persoalan kita saat ini, waduh,
nggak mungkin lah kita bisa menyelesaikan masalah. Yang ini belum selesai, ditambah lagi persoalan ini, ditambah lagi yang ini, tambah lagi. Wah, rasanya kepala saya mau pecah. Rasanya nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Dimulainya dari mana rasanya nggak tahu. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita percaya akan kasih karunia Tuhan, akan pertolongan Tuhan, ternyata penyelesaiannya itu bisa jadi sangat sederhana sekali. Daud, seorang remaja yang diperkirakan mungkin usianya 12 tahun atau 10 tahun karena pipinya dikatakan masih kemerah-merahan, dia menghadapi Goliat, raksasa di dalam hidupnya. Dan pada waktu Goliat berhadapan dengan Daud, dia berkata, wah, kok anak kecil yang dihadapan. Goliat ini selama 40 hari mereka menantang pasukan Allah, pasukannya Saul, untuk berperang satu lawan satu. Tidak ada satupun dari antara mereka yang berani menghadapi tantangan Goliat. Kenapa? Karena Goliat sangat tinggi besar. Goliat ini keturunan dari suku Enak yang dikatakan masih ada sisanya yang tinggal di Gaza, di Asdod, ataupun juga di Gad. Ya, Goliat tinggal di salah satu dari 3 kota tersebut. Dan mereka takut menghadapi raksasa tersebut. Tetapi Daud dengan urapan Tuhan, dia berani menghadapi raksasa tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Hanya dengan sebutir batu yang diambil dari kali. Dan Daud melemparkannya, dan raksasa itu jatuh terjerembab, masalah terselesaikan. Ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Pada waktu Yesus berkhotbah, ada 5.000 orang laki-laki yang mendengarkan. Belum ditambah dengan wanita dan juga anak-anak. Mungkin diperkirakan lebih dari 10.000, bisa saja. Dan terus kemudian Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Aku tidak ingin kalau mereka pulang, nanti mereka akan pingsan di tengah jalan. Saudara perhatikan bahwa pengikut Yesus tidak meminta Yesus untuk memberi makan. Tetapi Yesus punya inisiatif. Yesus tahu kebutuhan mereka. Sebelum mereka meminta, Yesus sudah memikirkannya. Yesus sudah ingin memberikannya. Di balik layar, Yesus sudah merencanakan untuk memberi mereka itu makan. Sebelum saudara berdoa, sebelum saudara meminta, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Bahkan Tuhan sudah merancangkan di belakang sana untuk setelah saudara lulus ini, saudara akan bekerja di mana. Setelah saudara lulus SMP ini, anak saudara lulus SMP ini akan dimasukkan ke SMA mana. Tuhan sudah merancangkannya. Tuhan sudah merencanakan sebelum kita memikirkan untuk masa depan anak-anak kita. Bapa di surga sudah memikirkannya terlebih dahulu. Sebelum kita memikirkan untuk diri kita sendiri, Tuhan sudah memikirkannya untuk saudara dan saya. Pada waktu Tuhan melihat kebutuhan umatnya dan Tuhan melihat mereka sedang lapar dan haus, dan Tuhan berinisiatif untuk menolong mereka. Itulah hatinya Bapa di surga. Adakah sesuatu yang mengkhawatirkan kita pada saat ini kalau kita memiliki Bapa yang sangat mengasihi kita? Dan terus kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus suruh murid-muridnya untuk memeriksa ada berapa makanan yang ada pada kamu. Dan terus kemudian salah satu dari muridnya menghitung. Rasanya tidak mungkin guru untuk memberi makan sekian banyak orang. Ini masalah yang sangat besar, tidak mungkin bisa diselesaikan. Uang seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Rasanya sangat tidak mungkin. Dan terus kemudian ada yang berkata, Yohanes berkata, di sini ada anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk memberi makan sekian banyak orang? Jadi Yohanes sudah mengambil kesimpulan, buat apa, bisa apa yang bisa dilakukan. Tetapi bagi Yesus tidak masalah. Oke, kamu cuma punya 5 roti dan 2 ikan, berikan padaku. Pada waktu diberikan kepada Tuhan, Tuhan memultiplikasikannya dan masalah terselesaikan. Penyelesaian untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki yang sedang kelaparan. Hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, masalah terselesaikan. Sangat sederhana sekali. Banyak kali kita rumit, kita bingung dengan persoalan di dalam kehidupan kita gara-gara kita sendiri.
Gara-gara kita sendiri yang mengambil kesimpulan bahwa kita ini belalang, kita ini nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Sampai kapanpun juga nggak mungkin hutang saya ini akan terbayar. Sampai kapanpun juga rasanya masalah ini belum bisa diselesaikan. Kita sendiri yang mengambil kesimpulan demikian. Tetapi ingat, pada waktu kita berserah di dalam tangan Tuhan Yesus, penyelesaiannya bisa sangat sederhana sekali. Dan terus kemudian, apa yang kita pelajari dari ayat-ayat yang tadi kita baca? Yang kedua, kalau saudara lihat, kenapa kok baru di pasal 11 atau di bagian terakhir dalam peperangan tersebut, suku bangsa raksasa ini baru dikalahkan? Harusnya suku bangsa raksasa ini dikalahkan di paling pertama, sebab ini yang bisa menjatuhkan mental. Ya, karena gara-gara suku bangsa raksasa ini, generasi pertama itu jatuh mentalnya. Harusnya dengan kekuatan penuh, kalahkan dulu masalah yang utama. Tetapi tidak demikian. Kenapa baru pasal 11? Suku bangsa ini dikalahkan. Kenapa baru pasal 11 Tuhan perhadapkan Yosua untuk mengalahkan suku ini? Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melatih umatnya itu step by step. Nggak langsung Tuhan perhadapkan mereka dengan raksasa ini. Tuhan tahu, generasi kedua mereka lahir di padang gurun. Mereka tidak pernah merasakan kuasa Tuhan pada waktu Tuhan memberi tulah kepada orang Mesir. Mereka nggak ada di sana pada waktu Tuhan mengubah air menjadi darah. Mereka tidak ada di sana pada waktu Tuhan menurunkan hujan es. Pada waktu malaikat maut membunuh anak-anak sulung. Pada waktu bangsa Israel menyeberang Laut Kosong dan pasukan Firaun masuk ke dalam laut tersebut dan mati di sana, dimusnahkan. Mereka tidak ada di sana. Mereka cuma mungkin mendengar dari orang tua mereka. Dan Tuhan ingin membangkitkan iman mereka. Tuhan ingin melatih mereka step by step. Tuhan melatih saudara dan saya. Persoalan yang saudara hadapi saat ini, sebelum-sebelumnya Tuhan sudah latih saudara step by step untuk menghadapi persoalan yang seperti ini. Bukankah 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Artinya bukan sesuatu yang surprise, bukan sesuatu yang mengagetkan, bukan sesuatu yang artinya sesuatu yang luar biasa sekali. Itu persoalan yang biasa. Dikatakan bahwa Allah tidak mencobai kamu lebih daripada kekuatan kamu. Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Kekuatan anak saya mungkin pada waktu dia usia kecil, usia mungkin 10 tahun, dia tidak mungkin bisa mengangkut 1 galon aqua. Nggak mungkin saya suruh dia angkat 1 galon aqua. Saya yang angkat. Nggak mungkin saya suruh dia teng-teng 10 kilo beras. Nggak mungkin. Kenapa? Karena melebihi kekuatan dia. Saya tahu. Bapa di surga lebih tahu. Kalau Bapa di surga tahu, anakku ini tidak mungkin. Dia bisa stres, dia bisa kalah, dia bisa mungkin kandas imannya kalau dia menghadapi persoalan ini. Tidak mungkin Tuhan izinkan persoalan yang melebihi kapasitas kita. Allah kita sangat penuh pertimbangan. Karena itu, pada waktu bangsa Israel mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan latih terlebih dahulu. Tuhan latih terlebih dahulu mereka untuk menyeberang sungai Yordan. Tuhan latih mereka untuk mengalahkan tembok Yeriko. Sampai iman mereka bertumbuh, mereka bisa melihat kuasa Tuhan. Dan terus baru Tuhan perhadapkan dengan raksasa ini. Dan ternyata hasilnya apa? Yosua datang dan memusnahkan suku Enak. Tentunya bukan Yosua sendiri. Yosua dengan pasukannya. Dan di sini kita lihat bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Yang ketiga, Yosua itu pegang akan janji firman Tuhan. Sebab di dalam Yosua pasal 1 ayat 5 firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Yosua demikian, Yosua, tidak ada satupun yang dapat bertahan melawan engkau.
Joshua pegang perkataan tersebut, bahwa tidak ada satupun yang bisa bertahan melawan dia, termasuk raksasa. Jadi kalau dia berhadapan dengan 100 orang pasti tidak akan tahan. Kalau dia melawan 1000 orang pasti tidak tahan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang demikian kepada Yosua. Dan Yosua pegang janji tersebut. Kalau Allah sudah berfirman demikian, saya pasti bisa mengalahkan seberapa banyak pun yang diberikan. Kenapa? Karena ada janji firman Tuhan yang mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melawan engkau seumur hidupmu. Jadi mau Yosua usianya sudah sepuh, mungkin Yosua usia kalau nggak salah meninggal 120 tahun. Ya mungkin 119 tahun dia berperang, pasti dia akan menang. Sebab janji firman Tuhan, tidak ada satupun yang bisa melawan kau sampai kamu mati. Jadi besok mati, sekarang berperang, pasti dia menang. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan Yosua pegang janji itu. Pada saat dia pegang janji tersebut, dia percaya banget, dia percaya sekali bahwa kalau dia maju, dia pasti menang. Aku maju dan aku pasti menang. Yosua percaya akan janji firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ada begitu banyak janji firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Semuanya janji-janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Adakah saudara memegang janji tersebut dan mempercayainya di dalam hidup saudara? Dan saudara menjalaninya dengan janji-janji dengan firman Tuhan. Kalau saudara menjalaninya, apa yang Allah firmankan, apa yang Allah janjikan, saya yakin firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita akan diberkati dengan sangat limpahnya di dalam kehidupan kita. Amin. Di sini kita bisa belajar bahwa masalah yang kelihatan besar seperti raksasa, yang pertama, penyelesaiannya itu ternyata sederhana sekali. Jangan cepat panik, jangan cepat stres, jangan cepat, mungkin ada yang pemikiran, oh sudahlah saya mati saja, oh sudahlah saya mengakhiri hidup saya. Jangan, karena ada penyelesaiannya. Allah tidak pernah mencobai saudara melebihi kekuatanmu. Coba lihat ke belakang, pasti Tuhan sedang melatih iman saudara di masa lalu untuk menghadapi masalah yang saat ini terjadi. Dan terus kemudian pegang janji firman Tuhan. Hari ini apa yang menjadi kerinduan saudara? Hari ini apa yang menjadi persoalan dalam hidup saudara? Mari kita satu dalam doa, serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang berhadapan dengan raksasa di dalam hidup saudara. Satu masalah yang sangat besar dalam hidup saudara, yang saudara tidak tahu bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solusinya, bagaimana menaklukkannya dan mengatasi persoalan ini. Dan biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang rumit ini. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan, Kau tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kami. Dan hari ini Tuhan, kami menghampiri Engkau Tuhan. Dengan kerendahan hati, dengan segala kemampuan yang kami miliki. Sama seperti anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Kami menyerahkannya kepadamu. Tuhan, ini yang kami miliki Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana menyelesaikan persoalan besar dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kau mau tolong Tuhan umat-Mu yang saat ini mengalami persoalan yang berat di dalam hidup mereka. Mungkin masalah kesehatan. Mungkin dokter memvonis kesehatan atau penyakit yang tidak ada obatnya. Mungkin mereka sedang, umat-Mu Tuhan, ada yang sedang mengalami di PHK-kan Tuhan, atau sedang jobless, tidak ada pekerjaan, atau hal-hal yang lain yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa saat ini, Engkau tolong Tuhan umat-Mu untuk keluar dari setiap pergumulan mereka yang besar ini. Kami percaya akan janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara sekalian. Di akhir dari ibadah Gereja Oikos Online
Ini saya Yakub Surya dari Gereja Oikos Online Singapura mengucapkan sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian.